Sementara itu, Ketua Pelaksana Satgas PKH Kejaksaan Agung Febri Adiansyah menyatakan pihaknya bersiap untuk melangkah lebih jauh untuk mengungkap dugaan pidana di balik bencana banjir di Pulau Sumatera. Proses hukum ini pemirsa akan dijadwalkan bergulir pada Januari 2026, maksud kami 2026, dan tahapan awal pidana akan segera dimulai setelah hasil penelusuran awal dikantongi. Yang diekspos hari ini berbeda dengan apa yang sudah dilakukan klarifikasi dan verifikasi oleh Satgas PKH di kawasan bencana. Itu berbeda. Nah, itu proses penelitian, kemudian pengambilan informasi dan data, itu kan kita sudah lakukan. Sehingga kita ada press release mengenai bencana. Nah, ini Januari akan mulai proses ke identifikasi mengenai yang sudah kita pastikan pidana. Nah, ini kita proses mengenai perusahaan-perusahaan yang sudah memang data sudah di kita dan dimulai Januari untuk kawasan bencana. Dan pemirsa, pemerintah sudah menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai untuk para korban bencana di Pulau Sumatera. Bantuan ini pemirsa ditargetkan menjangkau sekitar 35 juta kepala keluarga. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV, ada rekan kami Unawar Fuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Adi, berapa sebenarnya besaran bantuan yang akan diberikan pemerintah untuk para korban yang terdampak bencana ini? Ya, Alka, memang di tengah perayaan Natal tahun 2025 ini memang terasa berbeda karena memang ada warga dan juga saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat yang saat ini tengah berjuang menata kehidupan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah mereka. Dan saat ini pemerintah meskipun tengah menyiapkan Natal dan juga Tahun Baru, ini pemerintah tetap berkomitmen bahwa ini menjadi prioritas nasional dan akan terus dilakukan penanganan dan juga pemulihan pasca bencana. Salah satu yang dipikirkan pemerintah adalah memberikan bantuan langsung tunai dan juga santunan kepada masyarakat yang terdampak bencana di 3 provinsi tersebut. Nah, salah satunya adalah ini sudah dibahas juga oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Benar yang Anda sampaikan tadi, ada bantuan langsung tunai yang diberikan oleh negara kepada para pengungsi atau kepala keluarga yang terdampak bencana Sumatera. Untuk besarannya sendiri, untuk BLT ini sendiri minimal adalah 8 juta rupiah. Dengan rincian Alka, 3 juta rupiah ini diperuntukkan untuk isian rumah dan juga 5 juta rupiah ini adalah untuk pemulihan ekonomi karena tentunya ekonomi keluarga terdampak ini sangat terganggu dengan dampak bencana yang terjadi yang melanda wilayah mereka. Bantuan minimal 8 juta rupiah ini di luar bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah, diantaranya bantuan pangan berupa bantuan beras seberat 10 kg per bulan, lalu kemudian juga ada bantuan lauk pauk, kisaran besarannya adalah 300 sampai dengan 450 ribu rupiah per bulan. Selain itu juga mereka yang terdampak khususnya rumahnya yang rusak dan juga hancur ini akan mendapatkan hunian tetap dan juga hunian sementara yang saat ini pembangunannya sudah mulai dilakukan. Selain itu juga akan ada uang tunggu hunian sebesar 600 ribu rupiah. Uang tunggu hunian ini adalah untuk memastikan mereka bisa hidup layak begitu sampai mereka mendapatkan hunian sementara ataupun hunian tetap yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Selain bentuknya berupa bantuan langsung tunai, ini juga ada santunan yang akan diberikan oleh negara kepada ahli waris dengan rincian yang pertama adalah setiap korban jiwa ini akan mendapatkan 15 juta rupiah per jiwa. Sedangkan untuk luka berat ini akan mendapatkan 5 juta rupiah. Tentu besaran santunan yang diberikan oleh negara ini tidak sebanding dengan kehilangan yang mereka rasakan. Tetapi ini merupakan wujud dari komitmen negara, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana di 3 provinsi yang ada di Sumatera. Dan ini akan segera disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial kepada masyarakat yang terdampak tentunya dengan menggunakan data yang merujuk pada persetujuan dari pemerintah daerah setempat, baik itu bupati dan juga wali kota. Karena tentunya memang yang lebih memahami kondisi di lapangan adalah pemerintah daerah di wilayah yang terdampak di 52 kabupaten kota yang terdampak di 3 provinsi tersebut. Jadi ini memang akan segera disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat sejauh ini dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sendiri, bantuan yang sudah disalurkan ke 3 provinsi yang terdampak ini
ini nilainya sudah lebih dari 100 miliar rupiah. Dan yang terbanyak memang di Aceh karena luasan wilayah terdampak dan juga banyaknya korban jiwa di wilayah Provinsi Aceh. Nah, bantuan yang diberikan baik itu berupa beras reguler, ada sembako, lalu kemudian dapur umum yang sudah menjangkau 110.000 keluarga di 42 dapur umum yang disediakan oleh Kementerian Sosial. Termasuk untuk santunan ini per data tanggal 24 Desember 2025 yang sudah terrealisasi ini untuk 86 jiwa. Tentu ini akan berproses dan akan terus dipercepat seiring dengan sinkronisasi data tentunya dengan pemerintah daerah. Kementerian Sosial ini juga terus memberikan trauma healing bagi masyarakat yang terdampak, khususnya anak-anak begitu ya. Karena memang dampak dari bencana ini, bencana yang melanda daerah mereka tentu akan berdampak pada psikologis mereka sehingga dibutuhkan trauma healing. Lalu kemudian untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini juga terus memulihkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Memang untuk rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah di 3 provinsi tersebut sudah sepenuhnya beroperasi, tapi kemudian untuk puskesmas masih ada beberapa yang masih belum beroperasi. Untuk rumah sakit misalnya di Aceh Tamiang saat ini sudah melayani, tetapi kemudian belum optimal ya karena masih dilakukan pembersihan di beberapa area di rumah sakit tersebut. Lalu pemenuhan obat-obatan ini juga menjadi penting begitu ya, karena setelah bencana ada potensi penyakit yang akan terjadi begitu untuk masyarakat yang mengungsi saat ini, sehingga ini juga diantisipasi. Ada juga kemarin untuk mengantisipasi kebutuhan oksigen, Kementerian Kesehatan ini juga terus bekerja dan juga menyalurkan beberapa alat seperti misalnya oksigen konsentrator ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang saat ini memang membutuhkan pasokan oksigen tersebut. Itu beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah terutama berkaitan dengan BLT dan juga santunan. Alka. Adi, selain bantuan langsung tunai dan juga santunan serta layanan kesehatan yang terus dipercepat untuk dilayani untuk para warga di sana, apa fokus pemerintah bagi warga terdampak bencana untuk mempercepat proses pemulihan di sana? Ya, Presiden Prabowo Subianto, Alka, ini dalam beberapa kesempatan mengumpulkan para menterinya yang dibahas adalah terkait dengan percepatan penanganan dan juga pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Seperti misalnya dalam rapat terbatas yang digelar di Hambalang pada tanggal 23 Desember 2025 kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pasokan LPG dan juga BBM di wilayah terdampak bencana Sumatera ini harus benar-benar dipastikan ketersediaannya agar tidak semakin menyulitkan masyarakat yang terdampak bencana. Lalu kemudian ini Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan juga Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembangunan hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana sembari hunian tetap atau huntap ini tengah dikerjakan pembangunannya dalam hal ini oleh Kementerian PKP bekerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan sejumlah pihak juga. Tentu ini menjadi penting begitu ya, hunian tetap ini sudah ada groundbreakingnya juga kemarin, Alka, yang dihadiri oleh Kementerian PKP. Ini akan terus dipercepat termasuk pemulihan akses infrastruktur seperti BTS untuk pemulihan akses komunikasi, air bersih, lalu kemudian juga alat berat begitu ya untuk pembersihan di wilayah-wilayah terdampak bencana. Intinya pemerintah sudah turun untuk mengatasi masalah ini dan juga masyarakat tentu berharap pemerintah bergerak semakin cepat begitu ya agar mereka bisa menata kehidupan mereka kembali pasca bencana yang terjadi. Kita harapkan ini bisa segera pulih dan masyarakat bisa kembali menata kehidupannya dan bisa normal seperti sedia kala meskipun butuh waktu. Untuk sementara demikian, kembali ke studio, Alka. Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.